Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dan juga salawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Fatliatul Gina, dosen dari STKIP An-Nur di Kota Banda Aceh. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pekerti yang saya ikuti. Baiklah, mari kita simak video kali ini tentang strategi pembelajaran dan strategi mengajar yang disusun oleh Fatliatul Gina MPD. Jadi ini adalah ringkasan materi dari pemateri sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Berbicara mengenai pembelajaran, tentu kita akan bertanya tentang strategi. Apa sebenarnya definisi daripada strategi tersebut? Jadi, strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam suatu kurun waktu. Jadi, ketika kita berbicara tentang strategi, kita akan dihadapkan kepada sesuatu perencanaan yang terstruktur, dan itu memakan waktu yang lama ataupun bisa sedikit. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembelajaran. Nah, apa sih sebenarnya dari kata pembelajaran? Sebagaimana yang kita tahu, belajar itu adalah proses mempelajari, mendalami sesuatu. Nah, sedangkan dengan kata pembelajaran, apa itu? Pembelajaran itu adalah proses interaksi antar mahasiswa dan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi itu dijelaskan di pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pembelajaran bisa juga disebutkan suatu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dari Dimyati dan Mujiono di tahun 2009 di halaman 297. Nah, berbicara tentang strategi pembelajaran, tentu kita akan berpikir apa sih yang termasuk ke dalam strategi pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah karakteristik siswa, di mana kita perlu mengetahui seperti apa karakter siswa-siswa yang sedang kita ajar. Kemudian yang kedua, kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, kompetensi di sini dimaksudkan yaitu kemampuan seperti apa yang diinginkan dari sosok peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik materi. Jadi karakteristik materi ini adalah materi seperti apa yang kita inginkan. Berarti untuk kita buat supaya tercapai proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan khusus dalam pembelajaran. Nah, tujuan khusus dalam pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan di perguruan tinggi khususnya itu adalah secara otomatis adalah menjelaskan strategi pembelajaran di
perguruan tinggi. Nah, kalau tujuan pembelajaran di tingkat bawah berarti dia menjelaskan strategi pembelajaran di tingkat bawah seperti misalnya SMA dan lain, SMP atau SD. Kemudian selanjutnya tujuan khususnya adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Apa sih motivasi siswa dalam pembelajaran? Dan yang ketiga yaitu menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Tuntutan seperti apa yang diharapkan di belajar di perguruan tinggi. Kemudian berbicara tentang struktur pengajaran, kita tentu tidak asing dengan yang namanya dosen. Nah, dosen dan mahasiswa atau peserta didik. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan dosen itu? Nah, bagi sebagian mahasiswa, dosen itu adalah makhluk setengah manusia dan setengah malaikat pencabut nyawa. Mereka menganggap itu sesuatu lelucon karena penyebab utama skripsi tak kunjung selesai yang memicu depresi dari mahasiswa tersebut. Tetapi tidak seperti itu, ya. Yang dinamakan dosen adalah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dari jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian apa sih kualifikasi dari para dosen itu? Dosen itu wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya, kita akan yang pertama tadi adalah dosen sebagai pendidik. Sekarang kita akan membahas tentang peserta didik yang dinamakan mahasiswa. Definisi dari kata mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, otomatis ya. Karakternya yaitu dia itu berasal dari kata Yunani Chumar yang artinya menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini melibatkan pendidikan sebagai poros utama yang melakukan sebagai poros utama pendidikan. Selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima transfer knowledge yang dilakukan oleh pendidik. Dosen di sini adalah berfungsi sebagai pendidik atau pemberi informasi mengenai ilmu pengetahuan. Manajemen itu adalah planning pendidikan yang diinginkan. Nah, kemudian di dalam strategi pembelajaran ini juga diperlukan software atau teknologi. Nah, itu untuk memudahkan software dan teknologi memudahkan guru untuk atau dosen mempersiapkan bahan pembelajaran kepada peserta didiknya. Tak lupa pula juga prasarana dan sarana yang bagus untuk mendukung sistem pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai strategi yang terdapat dalam
pembelajaran. Yang pertama adalah strategi inquiry. Ini maksudnya adalah strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Kemudian, strategi ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan. Oke, kemudian selanjutnya strategi SPBM, strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Kemudian selanjutnya strategi kooperatif. Ini adalah kerjasama dari beberapa orang yang memiliki latar belakang akademi, ras, agama, atau gender yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa atau siswa. Materi ini disajikan supaya mahasiswa itu bisa berpikir kritis. Jadi dia itu bisa memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Baiklah, sekarang selanjutnya kita akan melanjutkan tentang Bloom-Kraftwerk. Nah, di Bloom-Kraftwerk ini dia itu mengenal yang namanya 3 aspek yang sangat berpengaruh di dalamnya. Yang pertama adalah aspek kognitif. Jadi, mahasiswa itu harus menguasai 3 ranah yang penting, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, yang dimaksud dengan kognitif di sini adalah pengetahuan, bagaimana dia memahami, bagaimana dia mengaplikasikan, menganalisis, kemudian sintetis, yang menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu yang utuh. Misalnya ada puzzle-puzzle ilmu pengetahuan yang tidak dia mengerti, kemudian dia sintesis sehingga membuat mahasiswa mempunyai konsep pemahaman yang utuh. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi terhadap sesuatu ide-ide, nilai-nilai atau metode yang ada. Kemudian yang kedua ada aspek psikomotor yang terdiri dari peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Nah, kemudian selanjutnya aspek yang ketiga adalah afektif. Dia itu ada 5 tingkatannya. Yang pertama pengenalan, bisa menerima, sadar dia akan terhadap sesuatu. Kemudian merespon, aktif berpartisipasi di dalam forum. Kemudian yang ketiga ketepatan. Ketepatan dia dalam yang ketiga adalah penghargaan. Maaf, tadi saya baca yang di atas. Sekarang kita lihat yang ketiga ya, aspek afektif. Kemudian yang ketiga itu adalah penghargaan, merasa dihargai. Kemudian yang selanjutnya pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Dan yang terakhir ada pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke motivasi pembelajaran. Apa sih motivasi di dalam pembelajaran? Menurut Mujiono atau Dimyati, motivasi itu adalah dorongan mental yang menyebut kekuatan mental akan terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Kemudian motivasi belajar itu sendiri apa? Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Baik, selanjutnya cara menumbuhkan motivasi belajar siswa. Tentu kita akan timbul pertanyaan, bagaimana
kita sebagai seorang pendidik membuat siswa itu merasa termotivasi belajar tanpa paksaan. Kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama adalah memberi angka. Yang dimaksudkan dengan memberi angka di sini adalah guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai. Jadi kita memberikan hadiah, misalnya dia itu mendapat nilai 80. Nah, kemudian atau 70 atau 100 malah jika yang dia sebutkan itu bagus. Kemudian selanjutnya memberi hadiah, memberi reward ketika seorang siswa bisa menyelesaikan sistem soal atau kuis yang sudah diberikan oleh gurunya. Kemudian kompetisi. Setiap individu itu akan merasa berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu bisa merangsang motivasi belajar di antara siswa. Misalnya ada yang juara kelas, kelompok 2 ada yang lomba memasak misalnya. Kemudian yang selanjutnya memberi pujian. Nah, ketika langkah untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa bisa dengan memberikan pujian. Misalnya dengan kamu baik sekali hari ini, kamu adalah anak yang pandai. Jadi kita sebagai pendidik itu jangan terlalu monoton ya, jangan terlalu tidak pelit memberikan pujian kepada siswa. Kemudian ego involvement, maksudnya di sini adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai sesuatu tentangnya, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Selanjutnya teori motivasi di sini ada 5. Yang pertama adalah motivasi dan penguat. Kemudian yang kedua hadiah dan penguatan. Ketiga kognitif dan dissonance. Keempat teori atribusi. Dan yang terakhir adalah self worth atau menghargai diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang kemampuan dosen apa sih yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah menguasai konten mata kuliah. Apa yang kita ajarkan, kita harus menguasainya. Membuat mahasiswa paham karakteristik mata kuliah. Nah, ketika kita memberi penjelasan terhadap suatu mata kuliah, kita juga harus membuat mahasiswa itu mengetahui dengan jelas tujuan dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui pengetahuan tertentu. Jadi dosen itu perlu punya skill tertentu untuk dia bisa memberikan kepada atau mengajarkan kepada mahasiswanya. Kemudian yang terakhir, kemampuan dosen itu yang harus dimiliki punya 2 keahlian, memprediksi dan mengembangkan keahlian mahasiswa. Jadi tugas dosen itu bukan hanya mengajar, tetapi dia harus mengarahkan mahasiswanya itu menjadi dirinya sendiri dengan keahlian dan keunikan yang mereka miliki. Selanjutnya kita akan melihat tentang art model. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah attention. Setiap manusia itu pasti merasa diperhatikan. Itu haus akan perhatian. Dan itu tidak aneh ya. Kemudian yang kedua adalah relevan. Relevan di sini adalah dia itu antara materi kuliah dengan kebutuhan serta kondisi mahasiswa itu sesuai. Jadi tidak saling bertabrakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah confident. Confident ini adalah
memperbanyak presentasi di depan publik sehingga mahasiswa itu merasa dirinya bisa dan dia tidak merasa rendah diri. Yang terakhir adalah kepuasan. Setelah semua aspek yang ada ini terlengkapi, maka kita semua akan puas. Kenapa? Karena kita punya prestasi. Kenapa mahasiswa itu senang? Karena dia bisa ketika mempelajari sesuatu. Jadi dia bisa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan, dan dia bisa mengajarkannya dengan baik. Kemudian pendekatan lain apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan motivasi, yaitu bisa juga dengan expertise, keahlian. Nah, kita punya keahlian. Jadi itu bisa membangun motivasi kita dalam belajar. Yang kedua misalnya empati. Kita juga bisa berempati dengan seseorang atau teman yang lainnya sehingga menimbulkan misalnya kita berempati dia itu pandai tetapi dia tidak punya harta, jadi dia itu tidak bisa berkembang dengan baik. Dengan empati yang ada pada kita mendorong kita berteman dengan mahasiswa tersebut sehingga keinginan belajar dia yang tinggi akan turun ke diri kita. Kemudian entusiasme itu entusias, yaitu keinginan dari diri sendiri. Kemudian clarity, kejelasan apa yang harus kita pelajari. Dan cultural responsive yaitu budaya bertanggung jawab terhadap sesuatu. Baiklah, kita sudah sampai di akhir penjelasan tentang strategi pembelajaran dan strategi motivasi. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa motivasi itu bisa disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, misalnya kalau faktor internal yaitu sistem manajemen, guru, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu misalnya arus informasi dari luar, teman, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu strategi belajar. Bisa dilakukan dengan metode-metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga membuat mahasiswa tertarik terhadap pembelajaran yang sedang dirancang oleh dosen pengampu mata kuliah. Baiklah, terima kasih. Hanya sampai di sini penjelasan saya di video kali ini. Jangan lupa